فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، إخوتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita akan kembali pada kajian kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman agama serta ideologi atau kepercayaan. Sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Lanjutan dari apa yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya, masih berkaitan dengan 3 tingkatan derajat agama. Sebagaimana agama bertingkat-tingkat, terdapat 3 tingkatan padanya, demikian juga penganut agama itu sendiri, pelaku agama itu sendiri juga bertingkat. Dan beliau telah terangkan kepada kita yang maksud dengan 3 tingkatan agama adalah yang termaktub dalam hadis Jibril dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Tingkatan pertama Islam, tingkatan kedua iman, tingkatan ketiga ihsan. Dan telah kita terangkan secara ringkas bahwasanya yang dimaksud dengan Islam adalah amalan zahir. Nanti seseorang mengamalkan amalan zahir boleh kita persaksikan bahwasanya dia adalah Islam atau Muslim. Sedangkan iman adalah amalan batin. Tidak ada mengatakan tentang keimanan seseorang kecuali Allah. Tidak boleh kita memvonis seseorang adalah mukmin. Nah, karena berkaitan dengan perkara hati, ya, mana tidak ada mengetahui isi hati kecuali Allah. Kemudian yang ketiga adalah ihsan, yang diartikan oleh Nabi SAW tentang muraqabah, selalu merasa diawasi. Kemudian beliau susulkan dengan penyebutan tingkatan agama yang pertama, yakni Islam. Islam yang ditafsirkan oleh Nabi SAW tentang amalan-amalan zahir, dari 2 kalimat syahadat, kemudian berpuasa, menunaikan sholat, kemudian menegakkan zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Dan lanjutan dari kajian kita akan baca tentang poin yang setelahnya. Kata Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah, as-sabi wal isyrun. Poin yang ke-27. Kita baca isi poin ini. Kata Syekh Yahya, fa idza qila laka ma huwal iman, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau apa itu keimanan. Artinya pun ini akan mengajarkan kepada kita tentang definisi keimanan atau pengertian tentang keimanan. Ini merupakan poin ketiga yang berkaitan dengan 3 tingkatan agama. 3 tingkatan agama, dan ini tingkatan yang kedua, iman. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya tingkatan keimanan lebih tinggi daripada tingkatan Islam, kalau gitu apa yang dimaksud dengan iman? Apa pengertian dan definisi iman? Sang penulis ini Syekh Yahya akan menerangkan kepada kita dengan jawaban berikut ini. Fakul, maka katakanlah, maka jawablah. Huwa nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi wa huwa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Ada 5 ungkapan, kita akan membagi menjadi 2 bagian, 3 ungkapan pertama kemudian 2 ungkapan yang terakhir. Keimanan adalah, kata beliau, nutqun bil lisan, i'tiqadun bil qalbi, amalun bil jawarih. Ini bagian yang pertama. Iman adalah ucapan lisan, keyakinan hati, amalan anggota tubuh. Kita ulangi. Bagian pertama dari pengertian iman, 3 unsur ini dulu. Ucapan lisan, keyakinan hati, amalan anggota tubuh. Jadi, sebelum kita mencari landasan hukumnya nanti akan datang.
penyebutan dalil berupa hadis-hadis bahwa iman harus mencakup 3 kriteria ini. Kalau kita memperinci secara detail 3 kriteria keimanan ini, kita hilangkan 1, 2 hanya kita tetapkan, keimanan tersebut tidak dikatakan sempurna, bahkan dinafikan keimanan. Pertama misalnya, nah, kalau disebutkan tadi 3 kriteria keimanan adalah ucapan lisan, keyakinan hati, serta amalan anggota tubuh, kita hilangkan keimanan tersebut dari anggota tubuh. Jadi keimanan hanya berupa pengucapan lisan dan keyakinan hati tanpa beramal. Tanpa beramal ini adalah keimanannya iblis. Alaihi laknatullah. Karena apa? Iblis, dia mengakui dengan lisan dia tentang keberadaan Allah dan rubuh dia Allah. Iblis mengakui akan hal tersebut dengan lisan dia. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan dia untuk sujud. Nah, kemudian dia enggan untuk sujud. Allah hukum dia untuk diberikan masa tangguh sampai hari kiamat. Nah, dia minta kepada Allah, Rabbi, andirni ila yaumi yub'atsun. Kata Iblis alaihi laknatullah, wahai Rabbku, berikan aku waktu tangguh, berikan aku masa hidup yang lebih lama sampai tegaknya hari kiamat. Perhatikan, iblis dengan lisan dia mengatakan Rabbi. Nah, iblis beriman dengan lisan dia. Bahkan iblis beriman dengan hati dia bahwasanya Allah pemilik segala sesuatu. Allah bisa memberikan masa tangguh, tapi dia tidak beriman dengan anggota tubuh. Ketika diperintahkan untuk sujud, amalan anggota tubuh diangkat. Iblis tidak beriman karena kurang salah satu kriteria dari 3 kriteria keimanan. Nah, seandainya kita hilang salah satunya yang di tengah, ada orang yang beriman dengan lisannya, beriman juga dengan anggota tubuhnya, tapi tidak beriman dengan hatinya, ini orang munafik. Orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan amalan anggota tubuh mereka? Nah, mereka beramal anggota tubuh. Mereka sholat di belakang Nabi SAW, berpuasa bersama kaum muslimin, berjihad bersama para sahabat. Namun mereka tidak memasukkan keimanan di dalam hatinya. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ini Allah mensifati tentang orang-orang munafik. Mereka mengucapkan keimanan dengan lisan mereka, tapi tidak memasukkan ke dalam dada mereka. Jadi orang munafik hanya beriman dengan lisan, beriman dengan anggota tubuh, tapi tidak beriman dengan hatinya. Tidak beriman dengan hatinya. Baik, yang ketiga. Ada juga orang yang beriman hanya dengan hatinya, tapi tidak beriman dengan lisannya. Tidak beriman dengan lisannya. Sama, ini juga kafir. Sebagaimana dua contoh kasus yang sebelumnya. Fir'aun alaihi laknatullah, dengan hati kecilnya dia meyakini tentang keberadaan Allah. Fir'aun alaihi laknatullah, seorang raja diktator di permukaan bumi yang mengaku-ngaku kerububiyahan, meyakini dengan hati kecil dia. Fir'aun. Ada 3 bukti dalam Al-Quranul Karim. Ada 3 bukti dalam Al-Quranul Karim tentang apa yang barusan disebutkan berupa argumen tentang Fir'aun. Pertama, kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah Fir'aun, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Wajahadu biha, mereka yakni Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari tentang Rabbnya Musa. Wastaiqonatha anfusuhum, namun hati kecil mereka meyakininya. Wastaiqonatha, hati kecil mereka mengakui ada. Jadi hati dia dengan lisan dia saling berselisih. Bagaimana kita mengetahui tentang hal tersebut? Allah memberitakan kepada kita. Kemudian bukti juga mengatakan bahwa Fir'aun alaihi laknatullah, dia punya seorang arsitek yang berasal dari kerajaan dia. Nah, pemborong bangunan.
Fir'aun mengatakan kepada dia namanya Haman, ya Haman, ibni sorhan la'alli ablugul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu katiba. Fir'aun, sang raja, mengatakan kepada arsiteknya, wahai Haman, bangunkanlah kepadaku piramida. Nah, moga-moga saja aku bisa naik ke langit untuk melihat bahwa ada Robnya Musa. Ketika Musa mengkabarkan ada Rob yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki, mengaturnya. Nah, mulutnya dia mengingkari, tapi hatinya mengiyakan. Terbukti dia ingin membuat bangunan setinggi langit agar bisa naik ke atas langit, yang kita kenal dengan piramida. Yang membangun adalah arsiteknya, dan kisah ini datang dari surat Ghafir di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, Musa memberitakan kepada dia bahwasanya ada Rabbku di langit. Kalau seandainya dia mengatakan na'am, Rabb tidak ada, niscaya tidak akan melakukan. Tapi hati dia ragu tentang perkataan dia sendiri. Jadi Fir'aun alaihi laknatullah meyakini tentang rububiyah Allah, meyakini tentang keimanan dengan hati dia. Ini contoh yang kedua. Bukti yang ketiga datang juga dari surat Yusuf. Nah, kata Allah tabaraka wa ta'ala, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Hanya sayang, ini di akhir hayatnya yang tidak bermanfaat lagi. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sampai kami ingin menenggelamkan dia, yakni Fir'aun, di Laut Merah. Nah, kemudian nyawa sudah sampai ke kerongkongan, baru dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman dengan Robnya Bani Israel, wa ana minal muslimin. Sekarang aku beragama Islam. Hanya saja sudah terlambat. Dia mengucapkan ini ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Nah, tidak bermanfaat lagi. Jadi iblis alaihi la'natullah meyakini keimanan dengan hati dia, namun tidak meyakini dengan lisan dia, karena dia mengatakan, nah, dalam surat Nazi'at, ana rabbukumul a'la. Nah, ana rabbukumul a'la. Jadi ini contoh-contoh kasus bahwasanya keimanan seseorang tidak akan dikatakan sempurna beriman kecuali harus terpenuhi 3 kriteria ini. Keimanan adalah pengucapan lisan, keimanan adalah keyakinan di dalam hati, keimanan adalah diimplementasikan dengan 6 amalan anggota tubuh. Bagian kedua dari pengertian atau definisi tentang keimanan. Nah, mulai dari perkataan ini sampai pada titik akhir dari pengertian ini, wa huwa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan kemaksiatan. Artinya, menurut akidah kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, keimanan itu bertambah dan berkurang. Bukan seperti yang diyakini oleh sebagian ahlul bidah mengatakan bahwasanya seperti orang-orang murji'ah. Nah, mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak akan mengurangi tingkatan keimanan dia meskipun dia melakukan dosa. Dosa apapun yang dia lakukan, keimanan dia selama dia telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, keimanan dia sama dengan keimanan malaikat Jibril sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Ya, kelompok Murji'ah. Adapun kelompok Khawarij pada sisi yang berbeda mengatakan bahwasanya satu dosa besar yang dilakukan oleh pengucap kalimat la ilaha illallah akan menghilangkan, menggugurkan keimanan dia. Artinya mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengeluarkan dari lingkaran keimanan dengan sekedar mengamalkan satu dosa besar menurut mereka. Nah, karena mereka tidak menganggap bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, iman pada satu derajat. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu bertambah, iman itu berkurang. Nah, dengan perincian bahwasanya beriman atau bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan sebelum kita membaca landasan hukumnya, barakallahu fikum jami'an, pesan dan kesan dari pengertian atau definisi tentang keimanan, dan khususnya yang terakhir, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Motivasi bagi kita bahwasanya hendaknya kita mengakhiri akhir hidup kita dengan keimanan yang sempurna, dengan terus mengamalkan amalan ketaatan. Semakin dekat kita kepada ajal kita, hendaknya kita menambah tingkatan kualitas keimanan kita dengan memperbanyak amalan ketaatan. Dan waspada untuk memperbanyak amalan kemaksiatan, dikarenakan amalan kemaksiatan sangat mengurangi yang namanya kualitas keimanan. Barakallahu fikum.
Setiap mulai beliau masuk kepada kita menyebutkan tentang satu persatu landasan hukum dan belum menarik nafas panjang pada pembahasan ini. Tepatnya pada poin yang ke-27 ini tentang keimanan. Kita ulangi sekali lagi, kesimpulan keimanan adalah, keimanan adalah pengucapan lisan, meyakini dengan hati, beramal dengan anggota tubuh, terkadang bertambah dengan ketaatan, bisa juga berkurang dengan kemaksiatan. Dalil satu persatu, kata sang penulis Syekh Yahya hafizahullah taala, wa dalilu ala annahu nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih. Landasan hukum bahwa keimanan itu pengucapan lisan serta amalan anggota tubuh. Nah, subhanallah. Nikmatnya mengkaji buku-buku salaf. Kita ingatkan bahwasanya masuk dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu nikmat yang besar. Karena kita disajikan dengan kajian yang syarat dengan dalil. Kalau kita pernah mungkin punya pengalaman masuk di sebagian majelis-majelis bid'ah, majelis-majelis hizbiyah, majelis-majelis orang awam, belum tentu kita dapati semanis apa yang kita dapati di majelis Ahlus Sunnah. Bukan cuma sekedar perbuatan, bukan cuma sekedar perkataan yang mereka paparkan, namun mereka bawakan dengan landasan hukum, membuat ucapan mereka semakin kuat dan kokoh untuk diterima. Seperti ini. Beliau bawakan dengan dalil. Kuatnya Ahlus Sunnah dalam berargumen bahwasanya mereka tidak akan pernah lepas dari satu ucapan, satu perbuatan kecuali mereka sajikan juga dengan landasan hukum. Kata saya ya, dalil bahwasanya keimanan itu adalah ucapan lisan dan amalan dengan anggota tubuh. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul 'ada 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman." Wal haya'u syu'batun minal iman. Kita artikan dulu hadisnya dari Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan dari cabangnya memiliki 70 lebih atau 60 lebih cabang tingkatan keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 60 atau 70 lebih tingkatan cabang keimanan. Kemudian berperinci tentang tingkatan-tingkatan keimanan tersebut. Yang paling puncak adalah ucapan la ilaha illallah. Yang pengucapan la ilaha illallah termasuk amalan-amalan keimanan. Yang mengucapkannya akan bertambah tingkatan keimanannya. Bahkan ini merupakan puncak tertinggi dalam tingkatan keimanan. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adha anit thariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan yang mengganggu dari jalan. Dari jalan kaum muslimin. Terdapat duri, ranting pohon yang menghalangi kenyamanan jalan kaum muslimin. Kotoran yang disingkirkan. Atau sesuatu yang bisa melukai seperti pecah beling, air yang becek dan semisalnya. Membersihkan jalan kaum muslimin dari sesuatu yang mengganggu termasuk amalan menambahkan keimanan. Yang terakhir, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu juga termasuk dari cabang keimanan. Kalau kita perhatikan dengan seksama kandungan isi hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, sebenarnya terdapat di dalamnya 3 kriteria keimanan sekaligus yang sang penulis bawakan kepada kita dalam pengertian keimanan atau definisi keimanan dari sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tadi kita ulangi bahwasanya keimanan menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ucapan lisan, keyakinan hati, amalan anggota tubuh, dan ketiga kriteria tersebut terkandung dalam hadis Abu Hurairah. Mulai dari pertama, ucapan la ilaha illallah merupakan puncak tertinggi dari keimanan, beriman dengan lisan. Kemudian Nabi SAW menerangkan juga termasuk menyingkirkan sesuatu dari jalan, entah dengan tangan kita. Ini adalah amalan anggota tubuh. Keimanan dengan amalan anggota tubuh. Tangan kita beribadah dengan cara menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu di jalan kaum muslimin. Kemudian keimanan dengan hati ditunjuki dengan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah termasuk cabang daripada keimanan, dan rasa malu berasal dari hati.
Jadi malu termasuk cabang daripada keimanan. Hadis ini mencakup seluruh yang dimaksud dalam pengertian dan definisi tentang keimanan. Nah, keimanan dengan lisan, maksudnya la ilaha illallah. Keimanan dengan hati, termasuk dalamnya adalah rasa malu. Keimanan dengan amalan anggota tubuh adalah tangan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan kaum muslimin. Namun beliau akan sebutkan secara tersendiri tentang landasan hukum keimanan dengan hati. Kita baca di bawahnya. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, wa dalilu annahu i'tiqadun bil qalbi, dan landasan hukum bahwasanya keimanan juga adalah termasuk keyakinan hati. Hadis Umar alladhi taqaddama fi arkanil iman. Hadis Umar yang telah terdahulu dalam rukun iman. Nah, yang beliau maksud tentang rukun iman adalah ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang keimanan. Kata Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, serta beriman kepada qadar atau takdir baik dan buruknya. Perhatikan, ketika Nabi SAW menerangkan tentang materi keimanan, beliau menerangkan tentang perkara kepercayaan hati. Nah, bahwasanya meyakini dengan hati kita Allah ada, malaikat ada, dan semuanya yang disebutkan dalam 6 rukun iman adalah perkara gaib yang tidak bisa direalisasikan kecuali dengan bentuk atau amalan hati. Meyakini adanya Allah meskipun tidak bisa kita melihatnya dan seterusnya. Demikian juga boleh bawakan satu landasan hukum lain dari Al-Quranul Karim, kata penulis, wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi. Kali ini boleh bawakan dalil dari Al-Quran. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah wajib kalian untuk bertawakal apabila kalian mengaku adalah orang-orang yang beriman. Ayat ini di depan menyebutkan tentang tawakal. Di akhir ayat, penutup ayat, disebutkan tentang keimanan orang-orang yang beriman. Nah, tawakal termasuk amalan hati. Tawakal secara bahasa artinya adalah menyandarkan hati semata-mata hanya kepada Allah. Mau melakukan sesuatu, mau menepikan sesuatu, mau mengharap dan meminta sesuatu, namanya tawakal, menyandarkan hati hanya kepada Allah semata-mata. Dan tawakal adalah termasuk amalan hati. Allah kaitkan dengan keimanan, menunjukkan bahwasanya keimanan harus juga terpenuhi yang namanya amalan hati. Landasan hukum berikutnya tentang dalil keimanan adalah amalan hati atau keyakinan di dalam hati. Hadis ini, Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar, muttafaqun alaih. Hadis Anas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda keimanan adalah cinta kepada Ansor, yakni kaum Ansor yang menolong Nabi SAW pribumi kota Madinah. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansor. Nabi SAW mengatakan tentang keimanan dan kemunafikan memiliki tanda-tanda. Apa tanda keimanan? Ternyata beliau bawakan dengan amalan hati. Apa itu? Cinta kepada orang-orang soleh. Kaum Ansor adalah orang soleh. Mencintai orang soleh, termasuk orang-orang Ansor, adalah termasuk perkara keimanan. Jelas sekali dari ini menunjukkan tentang amalan anggota tubuh sangat berpengaruh dengan yang namanya keimanan. Cinta termasuk amalan anggota tubuh. Maksud kami amalan hati. Kesimpulan dari yang pertama,
kita katakan tadi dari pengertian tentang keimanan ada dua bagian awal depan dan bagian akhir, yang tentu sebutkan kepada kita tentang 5 poin di dalamnya. Bagian awal keimanan adalah ucapan lisan, keyakinan hati, dan amalan anggota tubuh. Itu beliau telah menyebutkan secara keseluruhan dalil berupa hadis-hadis dan 1 ayat. Nah, adapun berkaitan dengan bagian kedua dari penyebutan pengertian keimanan yang beliau sebutkan, yazid bi ta'wa yang kusubil masyiyah. Keimanan adalah bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Insyaallah mungkin kita akan ambil pada pertemuan lain dalam kajian Mubadi Mufidah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya serta mendengar dari kajian ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.